Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas dengan nomor induk mahasiswa 1810512027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi dengan judul Market Structure and Market Power. Kinerja pasar di bawah oligopoli terletak di antara ekstrim persaingan sempurna dan monopoli. Struktur pasar di bawah oligopoli itu sendiri berada di antara ekstrim persaingan sempurna atau konsentrasi minimum dan monopoli atau konsentrasi maksimum. Kemungkinan yang menggiurkan adalah bahwa semakin dekat struktur pasar dengan konsentrasi minimum, maka semakin dekat kinerjanya dengan persaingan sempurna. Dengan kata lain, semakin besar konsentrasi pasar, semakin besar pula derajat kekuatan pasarnya. Nah, masuk pada Cournot Equilibrium. Figur 9.1 menggambarkan nilai equilibrium IN N untuk berbagai nilai N. Jumlah perusahaan N sama dengan 2, 3, dan 4. Seperti dapat dilihat, output equilibrium per perusahaan menurun seiring dengan angka perusahaan yang meningkat. Nah, masuk pada Cournot Equilibrium. Figur 9.1 menggambarkan nilai equilibrium Qn N untuk berbagai nilai N. Jumlah perusahaan N sama dengan 2, 3, dan 4. Seperti dapat dilihat, output equilibrium per perusahaan menurun seiring dengan angka perusahaan meningkat. Selanjutnya, equilibrium under monopoly, Cournot and perfect competition. Dilihat dari gambar 9.2 bahwa total output di bawah equilibrium Cournot lebih besar daripada di bawah monopoli, tetapi lebih rendah daripada di bawah persaingan sempurna. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah perusahaan, total output meningkat. Akhirnya, karena jumlah pesaing Cournot tidak terbatas, total output menyatu dengan nilai di bawah persaingan sempurna. Selanjutnya masuk pada 9.2, yakni tentang estimasi empiris dari konsentrasi dan kekuatan pasar. Organisasi industri arus utama telah didirikan yang disebut struktur conduct performance paradigm atau SCP. Selain itu, paradigm mengemukakan bahwa ada hubungan kausal antara struktur, perilaku, dan kinerja. Dengan demikian, telah terdapat implikasi yang dapat diuji, yang dapat disebut hipotesis kinerja struktur, yaitu hubungan positif antara konsentrasi dan kekuatan pasar. Untuk menguji hipotesis ini, diperlukan data tentang konsentrasi dan kekuatan pasar. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan kausal antara struktur, perilaku, dan kinerja. Yang pertama, beberapa alasan mengapa struktur dapat memengaruhi perilaku yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya. Misalnya, kami dapat pendapat bahwa kolusi lebih mudah di antara sejumlah kecil perusahaan. Demikian pula, lebih mudah untuk mencapai kesepakatan penetapan harga ketika perusahaan serupa satu sama lain, dan seterusnya. Yang kedua, hubungan antara perilaku dan kinerja harus jelas. Semakin banyak perusahaan yang berperilaku secara kompetitif, semakin rendah derajat kekuatan pasar, dan semakin besar efisiensi alokatif. Bandingkan misalnya solusi Bertrand dengan pengaturan harga kolusif. Yang ketiga, argumen bahwa struktur mempengaruhi kinerja telah dikembangkan di bagian sebelumnya. Secara khusus, kami berpendapat bahwa ketika memperbaiki perilaku Cournot, semakin terkonsentrasi suatu industri, semakin besar derajat kekuatan pasar. Nah, masuk pada masalah simultaneitas. Dalam hal metodologi, pengujian hipotesis kinerja struktur mengalami pembatasan penting tambahan. Pada dasarnya, ini mengabaikan kemungkinan hubungan sebab akibat terbalik dalam hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja. Seperti seiring dengan kenaikan harga dan jumlah perusahaan yang menyesuaikan, konsentrasi menurun seiring dengan meningkatnya kekuatan pasar. Interpretasi. Hipotesis kolusi adalah bahwa konsentrasi menyiratkan kekuatan pasar melalui peningkatan kolusi antar perusahaan. Jika ini masalahnya, maka pembuat kebijakan harus memperhatikan apapun yang meningkatkan konsentrasi industri.
Biaya marginal yang lebih rendah oleh salah satu perusahaan menyiratkan redistribusi pangsa pasar, di mana konsentrasi dan kekuatan pasar meningkat seperti dalam hipotesis kolusi. Namun, sementara di bawah hipotesis kolusi, peningkatan kekuatan pasar dikaitkan terutama dengan penurunan efisiensi alokasi di bawah hipotesis efisiensi. Selanjutnya masuk pada 9.3. Estimasi empiris dari perilaku dan kekuatan pasar. Untuk menghindari beberapa masalah statistik dan konseptual dalam menggunakan agregat, data insektoral studi terbaru ini cenderung terfokus pada data tingkat perusahaan untuk satu industri tertentu. Selain itu, alih-alih mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan memberikan proksi yang baik untuk margin harga biaya, biaya marginal adalah diperkirakan sebagai bagian dari upaya statistik secara keseluruhan. Kerangka konseptual untuk pendekatan baru ini sering disebut sebagai Organisasi Industri Empiris Baru atau NEIO. Nah, derajat kekuatan pasar bergantung pada 3 faktor, yakni elastisitas permintaan, konsentrasi pasar, dan tingkat perilaku kolusi. Jadi misalnya dengan tingkat konsentrasi dan nilai elastisitas permintaan, semakin banyak perusahaan berkolusi, semakin besar tingkat kekuatan pasar. Namun, bahkan jika perusahaan berkolusi dengan sempurna, jika permintaan elastis, tingkat kekuatan pasarnya kecil, semakin terkonsentrasi industri, semakin besar tingkat kekuatan pasar. Mengingat bahwa total biaya marginal berkorelasi sempurna dengan pajak penjualan, pada kenyataannya yang terakhir adalah komponen pajak penjualan itu sendiri. Perubahan harga sebagai respons terhadap perubahan pajak penjualan sama dengan perubahan harga sebagai respons terhadap perubahan dalam biaya marginal. Alternatif untuk memperkirakan turunan harga sehubung dengan biaya marginal adalah dengan memeriksa bagaimana harga berubah sebagai respons terhadap pergeseran dalam kurva permintaan. Nah, semua ini mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa memperkirakan perilaku, khususnya memperkirakan tingkat kolusi antar perusahaan, adalah proses yang rumit, yang tidak memiliki solusi yang cepat dan pasti. Biasanya, strategi terbaik adalah menggabungkan studi statistik dengan bukti non-kuantitatif, khususnya memo internal atau dokumen terkait yang memberikan bukti perilaku kolusif. Nah, sekian dari pemaparan presentasi saya. Saya Wahyu Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.